نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Diberikannya kepada kita waktu untuk salat berjamaah di masjid yang mulia insyaallah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa khatib berwasiat untuk diri pribadi khususnya dan umumnya untuk jemaah sekalian agar sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah kita dapat menyelesaikan segala masalah dan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ikhwan fillah rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Tanggal 15 Oktober tahun 2015 pemerintahan Republik Indonesia melalui presidennya menetapkan sebuah hari yang memperingati Hari Santri Nasional. Dalam Kepres nomor 22 tahun 2015 ditetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional yang hingga saat ini kita masih memperingatinya. Ikhwani fillah rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, ketetapan yang diumumkan di Masjid Istiqlal ketika itu merupakan arti yang menunjukkan bahwa santri dan ulama memiliki peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia sehingga kita masih merasakan kemerdekaan hingga saat ini. Dapat kita rasakan bagaimana jika ketika itu tidak ada inisiatif 22 Oktober resolusi jihad yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam musyawarahnya dengan seluruh ulama di Jawa dan Madura, sehingga ketika itu tepat setelah Perang Dunia II dimenangkan oleh sekutu, Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan hingga Jepang mundur dari Indonesia dan Indonesia mendapat kesempatan untuk merdeka. 17 Agustus 1945 Bung Karno memproklamasikan bahwa Indonesia telah merdeka. Akan tetapi 2 bulan setelah itu Inggris sebagai pemimpin sekutu di Eropa kembali hadir di Indonesia untuk kembali menjajah, merasa berhak terhadap tanah air kita karena Jepang telah kalah. Atas inisiatif itu 21 sampai 22 Oktober seluruh ulama sepulau Jawa dan Madura berunding untuk menentukan apa yang harus kita lakukan menghadapi para penjajah khususnya sekutu di Indonesia. Sehingga tercetuslah resolusi jihad tanggal 22 Oktober yang dituliskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tentu ini adalah peran yang sangat besar di mana 22 Oktober merupakan perlawanan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang merdeka, terbebas dari segala penjajahan. Dalam salah satu poin resolusi jihad itu ditetapkan bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain untuk seluruh umat Islam. Sehingga 60 batalion disebutkan dalam sejarah yang 20 diantaranya dipimpin oleh para kiai. Mereka menyerang markas besar sekutu Inggris di seluruh pulau Jawa, sehingga tercetuslah perang yang mulai 27 Oktober 1945, perang semesta di Surabaya, sehingga puncaknya adalah tanggal 10 November 1945 yang kita kenal sekarang dengan Hari Pahlawan Nasional. Tentu semangat ini tidak lepas daripada ayat Allah dalam Al-Quran, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan berperanglah kalian di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, terhadap orang-orang yang memerangi kalian,
yang menghalangi kalian dari kebebasan beragama, menghalangi kebebasan kalian dalam bernegara. Wala ta'tadu, dan jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Ikhwani fillah rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, dari Hari Santri Nasional ini dapat kita ambil hikmah yang begitu besar untuk mengambil imroh kita terhadap kehidupan kita ke depannya. Yang pertama, sudah sepatutnya seorang muslim dapat memaknai sejarah sehingga mendapatkan ibroh daripada sejarah itu agar tidak terulang hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Karenanya Allah berfirman dalam surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya telah ada kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu, dan itu dapat kita jadikan ibroh, akan tetapi hanya untuk orang-orang yang berpikir dan berakal. Memahami sejarah harus secara otentik, harus secara komprehensif. Katanya tidak bisa kita mengatakan sejarah sebagai pelajaran yang mudah. Orang-orang mengatakan sejarah sebagai pelajaran yang mudah, cukup kita membacanya, kita memahami. Kalau memang seperti itu, mengapa di Indonesia sedikit sekali yang memahami sejarah? Kita paham Hari Santri Nasional, tapi tidak paham bagaimana para ulama dan santri memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Padahal jika tidak ada 22 Oktober sebagai resolusi jihad, bisa jadi tidak ada Hari Pahlawan Nasional 10 November 1945. Poin yang kedua, kita juga memahami bahwa dari Hari Santri Nasional ini, hubungan antara agama dengan negara sebenarnya sudah terjalin dengan baik sejak dahulu kala. Tidak ada yang perlu dipertentangkan antara agama dengan negara. Tidak ada yang perlu dikotomisasi seperti orang-orang sekuler menyatakannya bahwa agama menjadi candu, agama adalah penghancur dalam sebuah negara, sehingga mereka menghilangkan agama ada di setiap negara-negara. Padahal Indonesia bisa menjadi role model bagi seluruh negara di dunia, bagaimana agama dan negara bisa berdampingan dan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Poin yang ketiga adalah kredo yang dikatakan oleh Hasyim Asy'ari yang kita dengar dengan hubul watal minal iman. Bagaimana seorang muslim memiliki kewajiban atau fardu ain untuk membela bangsanya, sebagaimana seorang muslim juga memiliki hak atas kewajiban syariat Islam. Bagaimana maqasid syariah membebaskan seorang muslim untuk beragama, untuk membela nyawanya, membela haknya dalam harta, membela nasabnya, termasuk membela negaranya. Oleh karena itu, patutlah seorang muslim membela bangsanya, membela agamanya dengan rasa nasionalisme dalam berlandasan keimanan. Dan yang terakhir, hikmah yang dapat kita ambil dari Hari Santri Nasional adalah sebuah peringatan terhadap sebuah negara yang seharusnya memberikan porsi yang cukup dalam berbangsa, beragama dan negara bagi seorang muslim, bagi santri dan ulama. Sebagaimana para santri dan ulama memiliki peran yang strategis untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Bukan malah sebaliknya, bagaimana ulama dikriminalisasi, bagaimana pondok pesantren disurutkan, bahkan ada yang berani mengolok-olok pondok pesantren. Nauzubillah, summa nauzubillah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. فوسك اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واصفح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وأمسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.